2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Roh iman yang sama dengan siapa? Roh iman yang sama dengan pahlawan-pahlawan iman. Ya ada orang gitu ya. Saya berikan buku Unmerited Favor. Dia sedang dalam masalah saat hidupnya. Kemudian saya cerita, udah dibaca belum? Udah. Tapi kan saya bukan Yusuf katanya. Saya bukan Yusuf. Artinya dia mau bilang apa? Ya itu kan Yusuf. Tuhan sertai dan dia menjadi orang yang berhasil. Kalau saya, Tuhan sertai ya belum tentu. Gimana? Tuhan katakan kita memiliki roh iman yang sama. Seperti ada tertulis. Nah, ini nih. Perhatikan baik-baik ya. Sama-sama saya katakan. Aku percaya. Sama-sama katakan. Aku percaya. Sebab itu aku berkata-kata. Jangan malas berkatakan. Wah, gak apa-apa Pak, saya mah dalam hati aja. Tetap saudara ngomong. Saudara sediam-diamnya saudara kan saudara juga ngomong. Kalau isi saudara dan saya hanya ngomongan dari dunia, waduh gawat. Misalnya gitu, waduh gawat udah perang. Waduh Indonesia perang nih lawan Israel. Waduh bisa dibom nih. Waduh COVID. Waduh vaksin. Banyak yang palsu lagi. Itu tetap ngomong kok. Tapi ngomong yang bukan mewarisi, bukan iman yang sama. Ya, shalom saudara-saudaraku yang paling dikasihi, dicintai, disayangi oleh Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi dengan kabar baik. Good news, gospel. Terlalu baik untuk dipercaya, tapi memang dia baik. Yesus dan karyanya sempurna di kayu salib. Itulah yang saudara dengar. Itulah saya sebagai pemberita. Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Saudara yang mendengar dalam tayangan di dalam YouTube, saudara bisa like, subscribe, supaya tidak ketinggalan firman-firman kehidupan mana surgawi yang seterusnya. Dan share, saudara menjadi bagian dari kami sebagai pemberita kabar baik. Luar biasa Tuhan akan memberkati saudara. Dalam tayangan sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi sekarang ini. Yesus itu anak domba yang disembelih, layak terima kuasa dan kekayaan, dan hikmat dan kekuatan, dan hormat dan kemuliaan dan berkat-berkat. Demikian saudara dan saya di bumi, karena dia kepala, kita tubuh saudara. Kepala sehat, tubuh sehat, kepala makmur, tubuh makmur. Dan dia indah dari segala sisi. Apa yang kita dengar itu sangat menghibur hati kita, sangat memberkati kita. Karena waktu dia kuat, dia tidak sombong. Waktu dia lembut, dia tidak lemah. Yesus itu sekuat baja dan selembut bludu. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, pencipta alam semesta. Betapa luar biasa ya. Sekaligus hamba yang melayani saudara dan saya. Dia gembala yang agung, gembala yang baik, pemelihara jiwa kita. Sekaligus anak domba yang disembelih bagi kita. Korban penebus dosa, korban bakar, korban sajian, korban penebus salah, guilt offering, korban keselamatan, finish work bagi kita. Dia yang mensuplai segala kebutuhan kita. Dia yang memberikan kelimpahan kasih karunia, hadiah kebenaran buat saudara dan saya. Sekaligus dia roti hidup buat kita. Roti mana yang tersedia? Roti hidup.
hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan saudara dari hukum dosa dan hukum maut. Zoe life, given life. Firman itulah yang memberi saudara hidup. Manusia hidup itu bukan dari roti saja atau dari nasi saja, atau dari makanan yang saudara makan, mie misalnya. Tadi dari segala firman yang keluar dari mulut Allah. Luar biasa. Ya, kita terus dalam perjalanan kita dalam buku membaca buku Unmerited Favor. Sudah bab 17. Ini bagian kedua bab 17. Dengan judul Mewarisi Dunia. Mewarisi dunia. Kita tahu bahwa Yusuf berhasil karena disertai. Kita tahu bahwa orang Israel mewarisi Kanaan. Kita tahu bahwa kita orang yang diberkati, bukan orang yang terkutuk. Kita tahu bahwa ketika kita mewarisi Kanaan, itu mewarisi berkat Abraham. Janji sumpah Tuhan kepada Abraham disebutnya covenant, ikatan perjanjian Abraham. Kita tahu bahwa kita di bawah perjanjian baru kasih karunia, dikembalikan kepada ikatan perjanjian Abraham ini. Ikatan perjanjian kasih karunia. Abraham mendapatnya bukan karena dia melakukan, mengupayakan sesuatu, tidak. Tapi karena kebenaran iman. Kebenaran iman, sama-sama katakan. Seperti Kanaan mewarisi dunia, itu amat sangat luar biasa baiknya. Sangat luar biasa baiknya. Very very good land. Gitu. Kalau bahasa Alkitabnya tentang Kanaan. Tempat perhentian Tuhan. Saudaranya res bersandar kepada Tuhan, menerima. Pada tayangan sebelumnya sudah menerima. Dan saudara menerima itu amat sangat luar biasa baiknya. Tidak beracun. Tidak ditambahkan dengan duka cita. Mewarisi dunia. Itu bukan di awang-awang. Bukan sesuatu yang absurd, bukan. Bukan sesuatu yang hayal, bukan. Itu sesuatu yang pasti. Karena Tuhan janji, Tuhan sumpah. Surely, sesungguhnya, pasti. Kita dijadikan join together, asosiasi bersama. Pasti mewarisi dunia. Surely, absolut, mutlak. Betapa amazing ya, memang luar biasa. Itu hadiah kebenaran itu. Dan saudara tidak bisa mengupayakannya untuk memperoleh itu. Karena saudara saya tidak mungkin mendapat masuk Kanaan atau melawan raksasa. Nggak banding. Tapi raksasa nggak ada apa-apanya dibanding Tuhan. Ya, luar biasa baiknya, sama-sama katakan luar biasa baiknya. Saudara, saya mau pastikan dulu bahwa ini pasti, sama-sama katakan pasti. Kecuali saudara saya membuat iman jadi sia-sia atau janji jadi batal. Janji ini mewarisi itu jadi batal. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya bisa batal? Katanya Tuhan janji, Tuhan sumpah. Ya cuma satu. Unbelief, tidak percaya, menepisnya. Caranya bagaimana? Caranya mengharapkan janji ini, warisan ini melalui hukum Taurat. Kan hukum Taurat kudus benar adil, Pak, dari Tuhan. Betul, kudus benar adil. Tetapi nggak ada iman di situ. Siapa yang melakukannya, siapa yang mengerjakannya, akan boleh hidup. Tetapi karena tidak ada yang dapat melakukannya, mengerjakannya, boro-boro hidup, mati, saudara. Makanya dikatakan di bawah hukum Taurat itu pelayanan kematian.
Oke, kita fokus saja ya. Kita mewarisi dunia. Sama-sama kata mewarisi dunia. Saya mau menerimanya, katakan. Saya mau menerimanya. Saya mau menerima kebenaran iman. Tangan yang terbuka menerima kebenaran iman. Ibrani 6 ayat 14 katakan gini, katanya, kata Tuhan, sesungguhnya aku, kata Tuhan, ya, surely aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Barakah, berkat, eulegio, berkat, kekuatan untuk memperoleh Kanaan, memperoleh berkat, berkat Abraham, sehat, kuat, segar, energik, dinamis, subur, makmur, kaya, berkelimpahan, dan aman. Penting aman ya, zaman-zaman hari ini. Dan buat engkau sangat banyak, dimultiplikasi lagi. Supaya apa? Supaya saudara menjadi berkat. Mudah ya? Dan dikatakan gini dalam Roma 4 ayat 13, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham. Bukan, sama-sama katakan bukan. Karena hukum Taurat, bukan karena usaha saudara, bukan karena upaya kita. Bukan. Karena upaya usaha itu bertolak belakang dengan warisan. Warisan itu hanya kedudukan. Saudara, kedudukannya anak sudah diwariskan. Harta ayah saudara. Dan bapak kita itulah Tuhan Yesus. Dan keturunannya, bahwa ia memiliki dunia, tuh, mewarisi dunia. Saudara nggak usah say sorry. Saudara dan saya itu pewaris dunia di dalam Yesus. The heir of the world, tuh. Sehat, makmur. Nggak mungkin mewarisi dunia dengan sakit, miskin gitu, nggak mungkin. Itu bertolak belakang juga. Tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Jadi satu-satunya cara kebenaran iman, righteousness of faith. Kebenaran karena hadiah. Iman itu kan tangan yang terbuka menerima. Sekali lagi ya, sama-sama katakan, iman itu adalah tangan terbuka menerima. Tangan saya terbuka menerima. Katakan saya, tangan saya terbuka menerima. Saya aminkan, so be it Tuhan. Saya aminkan, saya mewarisi dunia. Haleluya ya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Nah, artinya apa? Seek first. Pandang terus. Utamakan kesadaran Yesus dan kebenarannya. Nah, jelas ya. Yesus kita pandang dan kebenarannya. Ini bukan syarat susah, saudara. Semua orang bisa memandang. Coba, saudara yang sedang lihat tayangan. Saudara coba lihat Alkitab saya lihat. Nah, semua bisa ya. Yang kecil, yang besar juga bisa. Yang tua, yang muda bisa. Cuma memandang Yesus. Saudara, ketika saudara dan saya memandang Yesus, kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan semakin besar, dikatakan. Saudara menyelam di dalam Yesus, memandang Yesus firman ini. Saudara jadi kudus. Seperti masuk air basah. Demikian saudara di dalam Yesus kudus. Dipisahkan kudus itu. Dari sakit kepada sembuh. Dari miskin kepada kaya. Dari kerusakan rumah tangga kepada pemulihan. Hubungan yang luar biasa. Dari wabah, penyakit, virus, kecelakaan, bencana, tragedi, semua yang buruk kepada yang baik, Yesus. Kebenarannya, kebenaran hadiah, sama-sama katakan. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka semuanya itu, warisan itu akan ditambahkan kepada saudara saya. Kembali lagi, hanya memandang Yesus. Ketika saudara dan saya mendengar firman Tuhan hari ini, saudara sedang memandang kepada Yesus. Karena inilah firman hidup. Inilah kabar baik, good news.
Firman yang memberikan saudara penghiburan, sukacita. Bukan tuduhan, bukan tuntutan. Firman yang memberitakan kepada saudara apa yang sangat benar dalam diri saudara. Di dalam Yesus. Ditambahkan kelimpahan. Mudah bagi Tuhan. Ya. Oke. Banyak ayat-ayat yang kita akan membuka kali ini. Matius 6 ayat 33 kita udah lihat tadi ya. Galatia 2 ayat 16. Galatia 3 ayat 12. 1 Yohanes 4 ayat 18. 2 Korintus 11 ayat 14. Roma 4 ayat 14. Roma 10 ayat 5 bagian B. Sudah lihat-lihat di tayangan ya kalau ketinggalan. 2 Korintus 4 ayat 13. Daniel 9 ayat 24 bagian B. Yesaya 54 ayat 17 dan Roma 4 ayat 4 sampai 5. Ya, Roma 4 banyak ya, nggak apa-apa. Jadi kita di sini sekarang kita dengar apa tadi? Kalau kita memiliki mau kebenaran iman itu mengucapkan, nah gitu. Coba saudara fokus ya kata mengucapkan, declare. Amin. Ya, jadi kebenaran iman itu mengucapkan. Ya, tapi kita mau lihat dulu nih bahwa kebenaran iman itu ya mencakup semua. Ya, jadi lawannya dari iman itu bukan wah dia nggak punya iman sih, dia takut, dia nggak punya, bukan ketakutan. Ya, lawannya dari iman itu adalah melakukan. Nah, kita udah dengar ya. Iman di satu sisi tangan yang terbuka menerima. Lawannya melakukan, works. Galatia 2 ayat 16 katakan gini. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun dibenarkan karena melakukan, works, melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh iman. Jadi dibenarkan oleh iman, hanya. Kalau dalam bahasa matematika dulu, kalau saya kuliah dikatakan hanya dan hanya jika. Itu doang. Nggak ada yang lain. Karena melakukan atau mengerjakan di bawah hukum Taurat nggak ada yang dibenarkan. Kenapa? Ya nggak ada yang lulus. Salah satu, salah semua. Standarnya sempurna. Bukannya do the best, God do the rest. Bukan. Itu bukan hukum Tuhan. Hukum Tuhan perfectly sempurna. Sempurna. Makanya nggak ada yang benar. Katakan firman Tuhan yang bilang ya, Galatia 2 ayat 16. Baca ini. Tetapi hanya karena iman dalam Kristus Yesus. Hanya iman pada Kristus Yesus lagi. Ya, bukan dengan yang lain. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya katakan by the faith of Christ. By the faith of Jesus Christ. Imannya Yesus. Nah ini perhatikan baik ya. Iman kita itu kan percaya, tangan yang terbuka menerima. Saya percaya bahwa Yesus percaya bahwa Tuhan mewarisi dunia kepada saya. Kok ribet Pak? Saudara dengar begini. Ketika Yesus di kayu salib, kan saudara dan saya belum lahir 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus percaya bahwa nanti kelak ada Melkisedek yang percaya kepada dia yang percaya bahwa Tuhan mewarisi dunia kepada Melkisedek. Nah inilah bahasa Inggris katakan gini, by the faith of Christ. Kenapa? Kenapa mesti begitu? Karena kadang-kadang iman kita kan, waduh, berapa iman saya on off sama. Kadang-kadang situasinya lagi buruk, keadaan luar lagi buruk, drop imannya. Kalau pakai iman Yesus, gimana? Ya ketika saudara dan saya katakan ini, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Kita pakai iman Yesus tuh. Lagi gagal, benar-benar lagi gagal, kita bilang, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Iman saudara, enggak, kita lagi gagal.
Saya percaya bahwa Yesus percaya bahwa saya tetap benar. Sama benarnya dengan Yesus, dan Bapa tetap mewarisi saya dunia. Bapa tetap tidak pernah meninggalkan saya sedetik pun. Dia tidak pernah jauh dari saya. Kan gagal, Pak. Iya, gagal, ada darah Yesus. Ada darah Yesus. Kan dulu, Pak. Ya dulu. Darah Yesus itu kekal, continue, seperti air terjun. Kita di bawahnya terus. Itulah percaya kita. Itulah iman by the faith of Jesus Christ. Imannya Yesus. Sebab itu kami pun percaya, katanya, kepada Kristus Yesus. Kita tinggal percaya aja kepada Yesus Kristus, supaya kami dibenarkan oleh iman dalam Kristus. Lagi nih, supaya kami dibenarkan karena iman dalam Kristus, by the faith of Christ. Supaya saya dibenarkan by the faith of Christ, imannya Kristus. Imannya Kristus waktu mati di kayu salib, Yesus memiliki iman, kan? Percaya. Tuhan, gimana nanti kalau engkau mati, udah disiksa, mati, turun dari dunia, dari surga ke dunia, disiksa, diludahin, dipukulin, mati. Nggak ada yang percaya, gimana Tuhan? Akan Tuhan percaya bahwa pasti ada yang percaya nanti. Saudara diselamatkan, saudara ditebus, saudara dan saya disebus. Yesus mati buat saudara dan saya ketika kita masih berdosa. Kalau buat kita, bahkan kita masih belum lahir. Ayah kita belum lahir, kakek kita belum lahir, ayahnya kakek kita belum lahir. 2000 tahun yang lalu. Tapi manusia yang lagi berdosa, Tuhan mau mati. Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Iman Yesus kan? Iman Yesus. Dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Ya, not by the works of the law. Iman Yesus. Sekarang kita lagi dengar iman Yesus. Ya, karena itu kita perkatakan. Perkatakan aja iman Yesus. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Jangan lihat lagi ke diri kita. Kalau lihat dari diri kita lihat keadaan lagi. Itu yang iblis mau. Nanti mengharapkan lagi daripada hukum Taurat. Iman jadi sia-sia. Iman Yesus itu sia-sia buat saudara dan saya. Janji Yesus itu jadi batal. Bukan Yesus yang batalin, bukan. Dan kan mengharapkan dia dari apa? Dari pekerjaan sendiri. Sebab nih, sampai Alkitab katakan ini, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ya, saya percaya. Pertama-tama ya buat diri saya sendiri. Kalau saya berusaha mau melakukan di bawah hukum Taurat, udah pertama nggak ada iman, janji sia-sia. Kenapa? Nggak ada seorang pun yang qualified gitu, yang dapat dibenarkan. Ya, iman Kristus sama katakan. Ya, karena dasar hukum Taurat itu bukan iman. Coba Galatia 3 ayat 12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Bukanlah iman dasar hukum Taurat. Apa dong, Pak? Melainkan siapa yang melakukannya. Siapa yang melakukannya, siapa yang do the works, akan hidup olehnya. Yang melakukannya akan hidup olehnya. Tapi kalau nggak melakukan hukum Taurat, mati. Tapi salah semua, ya mati semua namanya. Gak ada yang benar tadi dikatakan di ayat yang sebelumnya. Berarti ya mati semua. Nah, sedangkan lawannya ketakutan, itu adalah kasih yang sempurna. Sama-sama katakan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna apa? Ya kasih Yesus. Iman Yesus, kasih Yesus. Enak bener dong, Pak. Iya, kita cuma menerima. Memang enak. Tapi menerima aja orang bisa begitu sombongnya. Kalau orang kaya makmur dari hasil usahanya, wah, dilulukan. Tapi kalau terima dari Tuhan, menerima dari Tuhan, kalau itu warisan gitu, anugerah Tuhan, baru diberitakan aja udah dicela habis. Bukan saudara, bukan ya. Orang lain di sana sini. Ya. Jadi kasih yang sempurna, 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan tuh ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi lawannya ketakutan itu apa? Kasih. Kasih yang diberikan cuma-cuma namanya apa? Kasih karunia. Ya, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kasih yang sempurna kasih siapa?
Yesus. Allah adalah kasih. Kasih yang sempurna, kasih Yesus yang sempurna. Kasih saudara sempurna nggak? Enggak. Seperti saya katakan, Petrus manusia action. Dia bilang, saya mengasihi Tuhan. Dia bilang, saya mengasihi Engkau Yesus. Petrus, saya akan menderita, dianiaya, nanti disalib. Wah, nggak bisa Tuhan. Saya mati bersama Engkau. Terus ayam nggak kokoh. Sebelum Engkau menyangkal aku 3 kali. Malam ini juga nih terus. Wah, enggak. Saya mau mati dengan Engkau. Kasihnya siapa? Kasihnya Petrus. Buktinya dia takut. Kemudian ketika Yesus ditangkap, mengandalkan kasih manusia, Rasul Petrus aja gagal. Saudara dan saya sama, saudara. Kita gagal semuanya, gagal total kalau mengasihi Tuhan dengan kasih kita. Sedangkan Yohanes, dia hanya bersandar kepada Yesus. Saya murid yang dikasihi Tuhan. Saya murid yang dikasihi Tuhan. Saya murid yang dikasihi Tuhan. 5 kali dia katakan itu ya, dalam suratnya sendiri. Artinya apa? Dia mempraktekkan kasih Tuhan kepada dirinya. Ketika saudara berkata, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, saudara mempraktekkan iman Yesus kepada saudara. Saudara mengaplikasikan iman Yesus, kasih Yesus. Sebagaimana di surga, demikian saya di bumi. Sama aja saudara. Tapi kita makin ngerti gitu. Melenyapkan ketakutan. Ketika Yesus di kayu salib, siapa yang masih tinggal di bawah salib? Ada ibu Yesus, Maria Magdalena, sama Yohanes. Yohanes, murid, tuh lihat tuh, itu ibumu. Jadi Tuhan titipkan Maria, ibu secara jasmaninya kepada Yohanes. Kenapa? Karena kesadarannya kasih Allah, kasih Bapa. Kasih yang sempurna, sama-sama kan kasih Yesus, kasih yang sempurna. Allah adalah kasih. Kasih yang sempurna, kasih yang mula-mula, bukan kasih kita. Kasih Yesus, kasih Tuhan kepada kita melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Lihat ya. Sebelum saudara stres, jadi penyakit, jadi masalah, jadi persoalan di permukaannya, itu stres, ketakutan. Rasa bersalah. Yang terdalam itu adalah penghukuman. Mengandung hukuman, akar yang terdalam. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Atau dibaliknya gampang. Kalau saudara menerima kasih yang sempurna, saudara nggak perlu takut apapun. Ya, jangan perlu ditakut-takutin. Nanti dihukum Tuhan. Orang Tuhan memberikan kasih yang sempurna. Sekarang tidak ada lagi penghukuman. Siapa yang dalam Kristus? Mutlak nggak? Mutlak, bulat 100%. Kalau ada orang yang masih takut, orang Kristen kenapa? Ya ditipu, dikadalin, supaya imannya sia-sia, janji Tuhan batal, supaya Kristus nggak berefek. Haleluya. Ya, jadi banyak hari-hari ini dengan keadaan COVID, dengan keadaan krisis ekonomi, dengan berita-berita sana sini perang, ya, banyak orang-orang ketakutan. Yang dibutuhkan apa? Kasih dan penerimaan Tuhan. Saudara diterima oleh Tuhan. Kasih dan penerimaan Tuhan. Kasih yang sempurna itu. Jadi kita belajar ya, menggantikan ketakutan itu dengan kasih yang sempurna dan penerimaan Tuhan. Kenapa kita selalu diterima? Karena darah Yesus. Kenapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita atau melupakan kita? Karena darah Yesus. Nah, itulah kita perkatakan. Itulah kita mewarisi. Ya. Jadi kita gunakan iman kita itu di area kebenaran. Kebenaran Yesus ya. Katakan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Itu area kebenaran. Bukan kawasan hukum Taurat, bukan area kebenaran Yesus. Ya, kebenaran oleh iman itu menerima kebenaran hadiah.
Kalau saudara menerima, enggak, hukum Taurat juga ada iman. Tuh buktinya Daud di bawah hukum Taurat ada iman. Tuh Abraham ada iman. Iya, mereka hidup zamannya hukum Taurat, tapi mereka percaya kepada Yesus yang di depan mereka. Daud di mana? Percaya Yesus. Daud beloved, orang yang dicintai Tuhan. Dia arti nama kata Daud. Artinya, fokusnya mengembalikan tabut Allah di Yerusalem ke pusat. Mengembalikan Yesus kepada pusat dari pemberitaan. Mengembalikan Yesus ke dalam gereja sebagai pusat dan karyanya. Haleluya. Ya, tetap saudara kebenaran iman. Apalagi Abraham. Kalau perbuatannya atau perilakunya, yang dia disebut bapak orang beriman. Oh, jauh saudara. Dia belum mempersembahkan Ishak juga udah dibilang bapak orang beriman oleh Tuhan. Dia sudah dikatakan maksudnya bahwa engkau percaya. Karena percaya masuk di dalam Hall of Fame pahlawan-pahlawan iman. Percaya, itu percaya Yesus. Itu percaya kebenaran. Menerima kebenaran hadiah. Jangan takut ya, karena ada kasih yang sempurna. Ya, kasih yang sempurna, jangan takut. Ya, kembali menerima. Kembali menerima, ya, menerima kasih karunia, kelimpahan kasihnya dan anugerah atau kebenaran hadiah. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ya, saya mewarisi dunia. Atau balik, saya mewarisi dunia karena saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ya, jadi ketika berkat Abraham ini kita aktifkan, ketika kebenaran iman ini kita aktifkan, ya, yang kebenaran iman ini diaktifkan dengan kita perkatakan, kita mengucapkan. Sama-sama katakan, saya mengucapkan. Ya, coba bayangkan ya, bahwa pengaruh iblis itu benar-benar berakhir. The end iblis teh. Kita mewarisi dunia bukan melalui hukum Taurat, tapi oleh kebenaran iman. Ya, maka iblis akan habis-habisan mempromosikan hukum Taurat, saudara. Ya, seperti saya katakan di bagian yang pertama, iblis akan habis-habisan mempromosikan hukum Taurat. Dan semua setan akan dijadikan marketing gitu, pemasaran, ya, pengiklan hukum Taurat. Semua semua iblis ini menyamar jadi malaikat terang dan mempengaruhi mafia-mafia agama dan mempengaruhi umat Tuhan. Karena apa? Karena kalau orang percaya kembali mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka iman mereka sia-sia. Maka janji mewarisi dunia itu batal. Wow. Mudah ya. Makanya jangan main-main. Saya pribadi, kalau pengalaman saya gini, kenapa saya berdiri teguh di bawah kasih karunia yang radikal, yang orang sebut hyper grace, yang gak apa-apa juga, hyper perisio, tidak terbatas. Karena saya ingat, saya nggak mau ketika saya campur dengan hukum Taurat, apalagi mengharapkan sepenuhnya efektif kembali kepada bawah hukum Taurat, iman saya jadi sia-sia, janji Tuhan itu jadi batal. Saudara bayangin gitu, wah, kalau di dalam bisnis saya nggak ada janji Tuhan, amsyong saudara. Kalau di dalam pelayanan saya, apalagi di dalam saya sebagai suami, sebagai orang tua, di sekolah, di dalam karir, di dalam kehidupan, di masyarakat, tidak ada janji Tuhan dalam hidup saya. Waduh. Terus iman saya beriman kepada Yesus. Selamat sih selamat. Nah, kata Tuhan, selamat sih selamat, tapi nggak mengalami kemerdekaan, tidak mengalami berkat. Nggak apa-apa Pak, saya nggak mengalami berkat, nanti di surga. Bukan soal itu, saudara nggak mengalami berkat, saudara mengalami kutuk. Itu masalahnya, cuma ada berkat dan kutuk. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapnya kepada Tuhan, terkutuklah orang yang tidak mengandalkan dan
tidak menaruh harapnya kepada Tuhan. Nggak ada tengah-tengah, saudara. Iblis berusaha supaya orang Kristen main di tengah-tengah. Makanya dikatakan begini, keseimbangan. Ya, jadi ada kita mah teologi keseimbangan. Apa yang saudara atau iblis katakan keseimbangan, Tuhan katakan percampuran. Dan apa yang Tuhan katakan percampuran, Tuhan katakan Tuhan benci percampuran. Enak dimuntahin. Karena kembali kepada hukum Taurat. Karena kembali menghinakan karya Yesus. Menolak mentah-mentah kebenaran, iman, menerima karya Yesus yang sempurna. Gak usah heran, saudara. Ya, lihat ya, nih pekerjaan iblis nih. 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, katanya. Sebenarnya gak usah heran. Saya udah katakan di bagian yang pertama. Kalau saya jadi iblis, ya saya bilang, kita nggak usah pusing-pusing, jangan bikin orang Kristen jatuh dalam dosa nanti Tuhan tinggalkan. Enggak, ya ada darah dia, ada karya Yesus. Tapi kalau kita bisa membuat mereka mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, iman mereka sia-sia, janji Tuhan semuanya batal tuh. Ya makanya dia nyamar, dikatakan iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Siapa malaikat terang itu? Ajaran-ajaran yang membuat iman sia-sia. Dan sekali lagi ya, yang membuat iman sia-sia itu bukan saudara percaya kebenaran iman, kebenaran hadiah, bukan. Tetapi jika saudara dan saya mengharapkan semua janji Tuhan itu di bawah hukum Taurat. Kalau saudara ingin, saya enggak, tapi saya mau berjuang. Nah, saudara udah ketipu. Ya, Tuhan nggak suruh saudara berjuang, saudara suruh saudara menerima, percaya menerima. Kok repot amat menerima? Ya, jadi repot ya manusia ya menerima doang. Iya, karena dagingnya nggak suka dengar kabar itu. 15, jadi bukanlah suatu hal yang ganjil. Bukan heran, bukan ganjil jika pelayan-pelayannya, nah ini ya, mafia-mafia agama menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Nyamar. Ya kan? Ya saudara hati-hati aja saudara dengar seolah-olah, wah di mimbar nih ada firman. Nah itu saudara harus gini. Tambahkan ini. Kalau saudara fokus ke diri sendiri, wah jaga. Man of action Petrus. Daging. Saudara nggak sadar diseret gitu sama malaikat terang ini. Menyamar. Ya maaf ya. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Aduh. Ya, ini Paulus nih kalau udah ngomong orang yang memutarbalikkan Injil nih keras dia. Seperti Galatia. Terkutuklah double curse. Kesudahan mereka tahu sendirilah gitu. Ya. Waduh. Kebiri saja kalau di dalam bahasa Galatia. Memutarbalikkan Injil, saudara. Saudara, apa yang saya dengar ada Injil yang murni, kabar baik yang murni. 100% karya Yesus. Yesus 100%, kebenaran Yesus 100%. Kita penerima. Saya memperkatakan karena iman itu. Karena saya dengar, saya perkatakan karena iman. Karena saya percaya, saya berkata-kata. Terus ya. Jadi serangan habis-habisan terhadap kebenaran hadiah ini ya iblis lah ya. Jadi dan upaya membunuh reputasi karakter pemberita. Ya udah kenyang lah saya, nggak masalah. Karena penderitaan karena Kristus bukan figur salib ya. Penderitaan karena dikata-katain orang udah nggak masalah. Karena kemuliaan yang lebih besar. Nggak masalah, nggak sebanding maksudnya. Ya. Jadi sabotase saluran janji Tuhan untuk mewarisi dunia ya ini. Ya kerjaan iblis. Kenapa ya? Roma 4 ayat 14 saya ulangi lagi nih. Sebab jika mereka mengharapkannya dari hukum Taurat, menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Baca aja sendiri. Wah fokus dong.
Saudara juga fokus, kali ini fokus. Ayatnya saudara juga fokus. Waduh. Saya nggak mau iman saya batal. Saya nggak mau janji Tuhan batal atau iman saya sia-sia. Iman Kristus masa jadi sia-sia? Ya sia-sia buat saudara. Ya, atau orang yang mau mengharapkan dari upaya diri. Karena dari pihak Tuhan itu sesungguhnya, surely, pasti absolut mutlak. Aku memberkati kau berlimpah-limpah, bahwa engkau sangat banyak, engkau reign in life, berkuasa dalam hidup, mewarisi dunia. Ya, sekali lagi ya, jadi hukum Taurat tentang mengerjakan, iman tentang apa? Mengucapkan. Ya, mengucapkan saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Nah, baca aja ya, Roma 10 ayat 5. Kebenaran karena hukum Taurat. Nih, kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya, orang yang mengerjakannya, itu kebenaran karena hukum Taurat. Akan hidup karenanya. Tapi 6 bagian A-nya kata gini, tetapi kebenaran karena iman, speak, berkata, speaking. Jangan, karena kalau udah dengar firman Tuhan seperti ini, cuman diolah di otak aja gitu ya, cuman direnung-renungin, yang nggak salah sebenarnya, cuman belum diaktifkan sebelum saudara berkata, itu masalahnya. Nanti coba lihat ya, ya. Bahkan ketika kita gagal, di situ saatnya kita mengucapkan kebenaran, ya, bukan iman sebelum kita mengucapkan. Nah kan, jangan gini, jangan marah sama saya. Ya, lihat firman Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Roh iman yang sama dengan siapa? Roh iman yang sama dengan pahlawan-pahlawan iman. Ya, ada orang gitu ya. Saya berikan buku Unmerited Favor. Dia sedang dalam masalah besar hidupnya. Kemudian saya cerita, udah dibaca belum? Udah. Tapi kan saya bukan Yusuf katanya. Saya bukan Yusuf. Artinya dia mau bilang apa? Ya itu kan Yusuf. Tuhan sertai dan dia menjadi orang yang berhasil. Kalau saya, Tuhan sertai ya belum tentu. Gimana? Tuhan katakan kita memiliki roh iman yang sama. Seperti ada tertulis. Nah, ini nih. Perhatikan baik-baik ya. Sama-sama saya katakan. Aku percaya. Sama-sama katakan. Aku percaya. Sebab itu aku berkata-kata. Jangan malas berkatakan. Wah, nggak apa-apa Pak, saya mah dalam hati aja. Tetap saudara ngomong. Saudara sediam-diamnya saudara kan saudara juga ngomong. Kalau isi saudara dan saya hanya ngomongan dari dunia, waduh gawat. Nah, misalnya gitu, waduh gawat, udah perang. Waduh Indonesia perang nih lawan Israel. Waduh bisa dibom nih. Waduh COVID. Waduh vaksin. Banyak yang palsu lagi. Itu tetap ngomong kok. Tapi ngomong yang bukan mewarisi, bukan iman yang sama. Jadi nggak boleh ngomong Pak. Ya jangan ngomong sembarangan dong. Ada orang. Yo doa, ya, say grace, ucapkan syukur, makan. Bapak terima kasih makanan hari ini. Berkati. Menjadi kesehatan, kekuatan, kesegaran bagi tubuh saya. Berkati. Berikan saya menikmati, kuasa menikmati makanan ini. Dalam nama Yesus, amin. Giliran mau diambil tuh babi, isinya bilangin, itu kolesterol tuh. Saudara, artinya gini. Sebelum amin, saudara memberkati. Tapi sudah amin, kutuk datang lagi. Makanya saya suka merenungkan gitu ya. Kalau kita makan, ya bukan berarti harus makan mewah terus bukan. Saudara makan tahu, tempe, telur, ya. Saudara bilang enak nih, enak saudara. Tapi mulai gini, bosen. Apaan makan ayam terus? Saudara makan ayam aja daging. Saudara katakan bosen, bener. Kejadiannya tuh saudara lihat ayam tuh muak. Aneh kan? Belum lagi yang saudara dan saya kutuki lagi. Wah itu mah kolesterol. Saudara makan dikit aja kolesterol sudah naik. Kenapa? Itu yang diucapkan. Itu yang diucapkan. Ya, maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Sama-sama katakan berkata-kata. Kebenaran iman apa? Berkata-kata. Ya, berkata-kata. Nah,
Kalau diajarin yang salah, fokus dosa. Mengakui dosa setiap waktu. Sadar dosa. Seolah-olah Tuhan Yesus tuh nggak jadi dosa waktu saudara dan saya di kayu salib. Itu sadar dosa. Tapi kita sadar kebenaran, kita speak. Ya speak nggak usah keras-keras juga bisa kan? Ya bisa. Saya lagi olahraga, lagi. Saya adalah kebenaran Allah Kristus. Kristus ada kesehatan saya. Kristus adalah kekuatan saya. Saya jadi kuat. Kemarin jatuh. Saya tetap bilang gitu. Oh, Bapak juga jatuh tuh celaka. Ya saya tetap bilang. Saya tuh ditebus ya kecelakaan. Kalau saya jatuh nih, ankle-nya sakit, besok saya sembuh. Dan sembuhnya saya minta restorasi 120% lebih kuat dari sebelum. Ya saya nggak bisa kalah dong. 3 hari kemudian saya udah lari lagi. Ada orang baru jatuh dari sepeda, pelan lagi, gubrak, tangannya digips, nggak sembuh lagi, trauma lagi naik sepeda. Saudara paham bedanya? Mudah-mudahan ya. Nggak, saudara paham. Amin. Ya. Jadi mengucapkan mengakui kebenaran kita memperbesar pekerjaan Yesus di kayu salib. Seolah-olah ya, dia udah besar banget. Tapi memperbesar dalam diri kita. Simple tapi penting. Inilah mewarisi dunia. Jadi gampang kan? Saudara dengar dari tadi mewarisi dunia, mewarisi dunia, mewarisi dunia. Ya bilang aja, Tuhan saya mewarisi dunia, saya mewarisi Kanaan. Tanah berlimpah susu dan madu. Saya belum bisa hafal Bapak. Ya udahlah, saya mewarisi dunia. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ayo dong ngomong sekarang ya. Kita memiliki kuasa asosiasi dengan Yesus. Ya, hubungan, persekutuan, join together. Coba lihat nubuatan Daniel tentang karya sempurna Yesus di kayu salib. Menjelaskan ya, misi atau target Tuhan supaya kita mewarisi dunia. Daniel 9 ayat 24 bagian B. Untuk Yesus nih ya karyanya, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapus kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal. Ini bahasa Inggrisnya lebih jelas ya. To bring in everlasting righteousness. Untuk memberikan kebenaran kekal. Makanya saudara kapanpun dapat berkata, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Dan kita sudah tahu bahwa yang tadi darah Yesus lah yang mengakhiri dosa kita. Mengakhiri dosa dan dosa kita sekarang. Ya, kita memiliki kebenaran kekal. Sama-sama katakan, saya memiliki kebenaran kekal. Ya, kita tidak dapat kehilangan persekutuan, hubungan, asosiasi, koinonia bahasa Yunaninya ya, dengan Yesus selama-lamanya. Ya, ini perlindungan. Jadi semua senjata, tuduhan, fitnah, kutukan, penghakiman tidak mempan melawan kita. Ya, pasti gagal. Ya, kenapa? Karena bagian kita di mana kebenaran Tuhan. Ya, kebenaran Tuhan. Yesaya 54 ayat 17. Lihat ya, mewarisi dunia bukan hanya sehat dan kaya, juga dilindungi, aman, luar biasa aman. Ya, dosa semua dihapus, kesalahan semua nggak diperhitungkan. Tuhan lupa semua dosa kita. Waduh, nggak ada berita yang lebih baik. Saudara, saya selalu katakan tidak ada kabar yang lebih baik dari kabar yang Rasul Paulus beritakan, Injilku diampuni segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Ya, sehingga kita dapat mewarisi Kanaan. Ya, saya selalu doa gitu ya, Tuhan, segala dosa saya sudah diampuni dan saya dibenarkan sepenuhnya, terlepas dari perbuatan saya apapun, dan saya mewarisi dunia. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saudara bisa katakan, yang penting saudara berkatakan kebenaran, kebenaran iman. Ya, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Jadi iblis menempa senjata apapun, virus, bakteri, kecelakaan, bencana, apapun lah yang buruk, kebangkrutan, kegagalan rumah tangga, kehancuran apapun itu panah-panah dari si jahat, dari jurang neraka, bukan dari surga. Tuhan katakan apa? Tidak akan berhasil. Saudara berkata, wah
Aduh, di sini COVID udah begini parah, udah begini. Tidak akan berhasil. Wah, sombong. Oh, tidak akan berhasil karena saya di dalam Yesus. Beda dong dengan sombong ya. Sombong ini karena saya makan gini, saya lakukan ini. Wah, saya mah udah paling aman. Saya divaksin aja 10 kali, misalnya gitu. Bukan itu. Kan itu ya. Tapi apa dikatakan? Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan, atau ya kita anak-anak Tuhan ya, lebih tinggi ya. Dan kebenaran yang mereka terima, daripada aku, demikianlah firman Tuhan. Kebenaran mereka terima. Kebenaran apa? Ya kebenaran hadiah, ya kebenaran iman. Kan kita terima tadi, tangan terbuka menerima. Ya, jadi ketika kita sadar akan kebenaran, membuat kita alami berkat Abraham. Sekali lagi ya, sadar akan kebenaran Tuhan, kebenaran hadiah, akan membuat kita alami berkat Abraham, mewarisi dunia. Baca aja Roma 4 ayat 4. Kalau ada orang yang bekerja di bawah hukum Taurat kan bekerja. Ini dibanding-bandingkan terus sama firman Tuhan ya. Upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Nah, kalau sudah mau dapat karena bekerja, sudah terima hak, betul. Ya, tapi kerjanya sesuai requirement-nya ya, sesuai standarnya ya. Kalau enggak di-reject nih. Ya, bolehlah, boleh. 5, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, ya, saya tidak bekerja. Yang bekerja siapa? Yesus. Yang kerjakan sampai selesai siapa? Yesus. Kok enak? Memang enak. Kuku enak dan ringan, kata Tuhan Yesus. Nah, saya nggak mau yang enak kayak gitu. Pasti ada apa-apanya. Ya udah, nggak apa-apa. Letih lesu dan beban berat. Di bawah hukum Taurat, letih lesu beban berat. Gagal lagi. Nggak bisa berhasil lagi. Nggak jadi. Mau. Iya betul, itu namanya bijaksana. Tidak bodoh, bijaksana. Ya, namun percaya kepada Dia yang membenarkan. Tuh. Jadi saudara dibenarkan apa membuat benar sendiri? Kan Dia yang membenarkan. Berarti di kata kerja me-nya itu karena Dia, Yesus, membenarkan kita. Jadi kita di apa? Dibenarkan, betul. Nah, kita menerima apa? Kebenaran hadiah. Orang durhaka nggak kita? Orang durhaka. Firman yang bilang orang durhaka. Durhaka kepada siapa? Durhaka kepada Tuhan. Udah dikasih manusia, udah dikasih taman Eden, dibilang jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik, dimakan juga. Ya durhaka namanya. Imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Sama-sama katakan, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Ayo sama-sama saya katakan, ucapkan kebenaran iman ini. Saya mewarisi dunia karena saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Terus ya, ucapkan dalam semua aspek dalam kehidupan kita. Dan saudara menerima semua warisan Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur karena kami mewarisi dunia karena kebenaran iman, kebenaran hadiah. Kami terima, karena itu dihadiahkan, karena itu diwariskan. Kami terima, kami menerima dengan tangan yang terbuka. Kami percaya, menerima, dan kami menikmati dalam semua aspek dalam kehidupan kami, semua bidang. Dan kami perkatakan dalam semua aspek dan semua bidang dalam kehidupan kami. Karena kami percaya, kami berkata-kata. Kami speaking. Dan bagi saudara yang mendengar tayangan ini dan saudara berkata, saya belum terima Yesus. Saya mau untuk mewarisi dunia. Begitu mudah, begitu luar biasa. Sangat-sangat baik. Dan saya mau. Sama saudara. Saudara ucapkan. Dengan mulut mengaku, dengan hati percaya, saudara diselamatkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Katakan, Tuhan Yesus, saya percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Engkau Tuhan dan Juru Selamat saya sekarang. Saya di dalam Engkau, Engkau di dalam saya. Saya memiliki kebenaran iman, dan saya mewarisi
apa yang Tuhan sudah beli dengan darah. Terima kasih Tuhan Yesus, saya mewarisi dunia. Saya anakmu, saya mewarisi berkat Bapak saya. Saya mewarisi ikatan perjanjian Abraham. Terima kasih Bapak. Saudara sudah diselamatkan. Selamat saudara sudah diselamatkan. Bapak terima kasih. Berkati semua saudara-saudara kami yang mendengar, yang sakit menerima berkat Abraham, disembuhkan, yang mengalami masalah keuangan, Tuhan berkati. Tanah berlimpah susu dan madu, sumur-sumur yang besar, yang baik isinya. Yang mengalami masalah keluarga, rumah tangga, Tuhan memulihkan saudara semua. Dan memberkati anak-anak saudara, memberkati keluarga saudara. Terima kabar baik ini. Terima karya Yesus yang sempurna. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.